Pada suatu hari, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul dan berkata, "Demi Allah, demi Rasulullah, kaum Quraisy belum pernah mendengar lantunan ayat Al-Quran ini dibacakan dengan suara lantang di dekat mereka. Siapakah orang berani memperdengarkan Al-Quran kepada mereka?" Abdullah bin Mas'ud menyaut, "Aku." Kemudian para sahabat Nabi lantas berkata, "Akan tetapi kami mengkhawatirkanmu atas mereka. Kami menghendaki seorang laki-laki yang memiliki keluarga besar sehingga bisa melindunginya dari kaum Quraisy yang hendak mengganggu." Lalu Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Jangan khawatir, karena Allah pasti melindungiku." Kemudian ia segera berangkat pada pagi hari waktu duha. Lalu ia sampai di makam Nabi Ibrahim alaihissalam sementara kaum Quraisy sedang berkumpul. Ia kemudian membaca ayat suci Al-Quran, yaitu surat Ar-Rahman ayat 1-6 dengan suara yang sangat lantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sebuah kisah dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Beliau adalah seseorang yang pertama kali melantunkan ayat suci Al-Quran. Dan siapakah sosok Abdullah bin Mas'ud ini? Nah, mari kita simak video ini sampai selesai. Diketahui Abdullah bin Mas'ud ini adalah salah satu sahabat yang termasuk dari golongan as-sabiqun awwalun. Beliau mengikuti perang Badar dan banyak peristiwa penting lainnya dalam sejarah awal Islam. Beliau diketahui senantiasa menemani Nabi kemanapun Nabi pergi. Dari menyiapkan sandal, air wudhu, siwak, hingga alas duduk Nabi. Beliau termasuk salah satu dari 4 Abdullah yang masyhur. Selain Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, dan Abdullah bin Abbas. Dan beliau sendiri yaitu Abdullah bin Mas'ud. Nama lengkapnya adalah Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil Al-Makki Al-Mujahir Al-Huzali. Beliau juga sering dinasabkan kepada ibunya karena ibunya dipanggil Ummu Abdin. Ibnu Mas'ud pun dipanggil dengan sebutan Ibnu Ummu Abdin. Ibnu Mas'ud datang dari Huzail ke Makkah setelah wafatnya sang ayah yang meninggal saat perjalanan mencari nafkah. Di Mekah, Ibnu Mas'ud kecil bekerja mengembalakan kambing milik seorang tokoh Quraisy bernama Uqbah bin Abi Mu'id. Suatu hari ketika tengah bekerja, datanglah 2 orang laki-laki kepada Ibnu Mas'ud yang ternyata itu adalah Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar. Lalu Ibnu Sa'ad menukil kisah pertemuan antara Rasulullah bersama Abu Bakar dan Abdullah bin Mas'ud ini. Setelah ketiganya ini bertemu, yaitu Rasulullah SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq dan Abdullah bin Mas'ud, lalu mereka berdialog. "Dulu ketika aku masih anak muda belia saat bekerja mengembalakan kambing milik Uqbah bin Abi Mu'id, tiba-tiba Nabi dan Abu Bakar datang. Mereka berlari dari kejaran orang-orang musyrik. Maka salah satu dari mereka berkata pula, 'Wahai anak kecil, apakah engkau memiliki susu yang dapat kami minum?' Lalu Ibnu Mas'ud menjawab, 'Aku hanyalah orang yang dipercaya menggembalakan kambing ini, sehingga aku tidak bisa memenuhi permintaan kalian.' Lantas Nabi Muhammad bertanya, 'Apakah engkau punya seekor anak kambing betina yang belum dikawini pejantan?' Maka aku menjawab, 'Iya.' Aku pun membawakan apa yang ia minta. Nabi kemudian mengambil anak kambing betina itu dan mengusap kambingnya sambil berdoa. Maka terkumpullah air susu dari kambing anak kambing betina tersebut. Abu Bakar kemudian membawa sebuah batu yang memiliki cekungan dan mulai memerah susu ke dalamnya. Lalu Abu Bakar pun meminum susu itu dan disusul diriku. Nabi berkata ke arah kambing anak kambing itu, 'Wahai kambing, menyusutlah.' Maka dengan seketika kambingnya pun menjadi kempes. Setelah kejadian itu, di hari yang lain aku mendatangi Nabi dan berkata, 'Ajari aku perkataan yang engkau ucapkan waktu itu.' Lalu Nabi pun bersabda, 'Engkau adalah anak muda yang sangat cerdas.' Lalu Abdullah bin Mas'ud, aku pun menghafalkan 70 surat Al-Quran langsung dari beliau dan tidak ada yang bisa mengalahkanku. Sejak saat itulah Ibnu Mas'ud pun menyandang gelar sebagai seorang muslim
Lalu beliau terhitung sebagai sahabat ke-6 yang masuk ke dalam agama Islam. Di kesehariannya, Abdullah bin Mas'ud ini tidak pernah berani berlalu di sebuah majelis yang dihadiri oleh para pembesar Quraisy, kecuali dengan kepala tertunduk dan langkah yang begitu cepat. Setelah memeluk agama Islam, ia pergi untuk mendatangi perkumpulan para tokoh Quraisy yang tengah berada di kota Ka'bah. Ketika semua tokoh dan pembesar Quraisy duduk di sana, Abdullah bin Mas'ud datang dan berdiri di hadapan mereka, lalu melantunkan Al-Quran dengan suara yang keras, lembut, dan mengesankan. Abdullah bin Mas'ud melanjutkan lantunannya sementara para pembesar Quraisy mendengar dan tercengang. Mereka tidak percaya dengan apa yang dilihat oleh mata dan didengar oleh telinga mereka. Padahal diketahui Abdullah bin Mas'ud ini adalah seorang buruh. Ia bekerja sebagai penggembala kambing milik salah seorang pembesar mereka. Ia hanyalah bocah miskin dan tidak dikenal. Kisah Abdullah bin Mas'ud saat melantunkan Al-Quran tersebut turut disaksikan oleh sahabat yang lain. Kemudian Zubair bin Awam ini menceritakan bahwa orang pertama yang melantunkan Al-Quran dengan suara keras dan lembut adalah Abdullah bin Mas'ud. Pada suatu hari para sahabat Rasulullah berkumpul dan berkata, "Demi Allah, kaum Quraisy belum pernah mendengar Al-Quran ini dibacakan dengan suara lantang di dekat mereka. Siapakah orang yang berani memperdengarkan Al-Quran kepada mereka?" Lalu sontak Abdullah bin Mas'ud ini menyahut, "Aku." Lalu para sahabat Nabi lantas berkata, "Akan tetapi kami mengkhawatirkanmu atas mereka. Kami menghendaki seorang laki-laki yang memiliki keluarga besar sehingga bisa melindunginya dari kaum Quraisy yang hendak mengganggu." Lalu Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Jangan khawatirkan aku karena Allah pasti melindungiku." Ia kemudian segera berangkat. Pada pagi hari waktu duha, ia sampai di makam Nabi Ibrahim sementara kaum Quraisy sedang berkumpul. Ia kemudian membaca ayat suci Al-Quran yaitu surat Ar-Rahman ayat 1-6 dengan suara yang sangat lantang. Zubair bin Awam menceritakan bahwa Abdullah bin Mas'ud melantunkan Al-Quran sambil menghadap ke arah kaum Quraisy dan membuat mereka bertanya-tanya hingga para kaum Quraisy tersebut menghampiri Abdullah bin Mas'ud ini dan memukul wajahnya. Namun Abdullah bin Mas'ud ini tetap membaca ayat suci tersebut hingga entah berapa ayat. Setelah itu ia kembali kepada para sahabat dengan wajah dan tubuh yang terluka. Para sahabat lantas berkata kepadanya, "Inilah yang kami khawatirkan kepadamu." Lalu Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Tidaklah ada uang lebih mudah bagiku sekarang ini selain menghadapi para musuh Allah itu. Jika kalian mau, besok aku akan melakukan hal yang sama kepada mereka." Namun para sahabat tetap melarang Abdullah bin Mas'ud melantunkan Al-Quran untuk selanjutnya kepada kaum Quraisy. Keistimewaan dari Ibnu Mas'ud ini telah diakui oleh para sahabat Nabi. Amirul Mukminin dan Umar berkata mengenai dirinya, "Dan bukan hanya keunggulannya dalam membaca Al-Quran dan ilmu fikih saja yang patut diperoleh pujian, tetapi juga keunggulannya dalam keswalihan dan ketakwaannya kepada Allah SWT." Hingga salah satu sahabat Nabi yang bernama Huzaifah berkata tentang dirinya, "Tidak ada seorang pun yang saya lihat yang lebih mirip kepada Rasulullah SAW baik dari cara hidup, perilaku, dan ketenangan jiwanya daripada Ibnu Mas'ud." Dan orang-orang yang dikenal dari sahabat-sahabat Rasulullah sama mengetahui bahwa putra dari Ummi Abdin adalah yang paling dekat dengan Allah. Kemudian beliau datang ke Madinah dan diketahui sakit di sana. Lalu ia wafat pada tahun 32 Hijriah dan dimakamkan di Baqi Madinah. Diketahui pula Utsman bin Affan ikut serta mensolatkannya.